warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Pagi. Baik. Ya, alhamdulillah baik. Coba kayak suaranya tidak semangat. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat ya, semuanya sehat. Alhamdulillah. Nah, tadi sebelum berangkat ke sekolah sarapan? Sarapan. Biasanya sebelum beraktivitas itu kita sarapan dulu biar kita bertenaga mempunyai energi untuk melakukan aktivitas. Nah, seperti biasanya coba naikkan bukunya, pulpennya di atas meja, kemudian tasnya disimpannya di laki ya. Ya, tasnya disimpan di laki, kelihatan rapi. Itu yang manis ya. Ini yang cantik. Oke. Ya, siap. Nah, sekarang hari ini siapa giliran yang memimpin doa untuk teman-temannya? Ya, silakan Angga. Sebelumnya, siap. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi biasakan sebelum aktivitas itu kita berdoa jadi agama. Yang kita lakukan sebuah manfaat bagi diri kita dan untuk orang lain. Kemudian guru lanjutkan apa yang tidak hadir hari ini? Tahira, Mutia, Nur Aini, Angga, Arimbi, Sarah, Salsa. Ya, semuanya hadir ya. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan ya, Arimbi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
nilai lebih bagi berbagai cara. Intinya adalah melalui pengawatan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan menghitung info sampai titik itu dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya sistem pengawatan dan pengemasan diharapkan dapat berjualan berbagai jenis makanan, mulai dari Nah, sekarang waktunya sudah habis ya. Silakan anak-anak semua duduknya pada tempatnya kembali ya. Nantinya kembali ke tempat yang sudah harus membaca. Kemudian guru baca. Tadi anak-anak apa? Ya, anak baca apa? sejarah kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi tadi Anda baca buku sejarah kemerdekaan Indonesia. Di situ bercerita tentang apa? Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Ya, bagus. Jadi isinya di dalam tentang kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 tahun 1945. Kemudian ada lagi yang lain. Ya, coba Natasha tadi baca apa? Ya, cerita Malin Kundang. Nah, di situ Malin Kundang bercerita tentang apa? Ya, seorang anak yang durhaka terhadap ibunya. Nah, anak-anak, jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua agar tidak dikutuk seperti Malin Kundang ya. Jadi yang Nak Angga tadi baca dengan yang Nak Tahira baca tadi itu, yang Nak Angga baca itu adalah namanya tes non fiksi. Ya. Kenapa tes non fiksi? Karena di situ bercerita tentang kemerdekaan Indonesia itu adalah fakta atau kenyataan. Sedangkan Nak Tahira tadi membaca itu adalah Malin Kundang. Itu adalah namanya tes fiksi. Tes fiksi itu adalah tes yang dibuat oleh manusia berdasarkan khayalan, tidak berdasarkan fakta. Nah, sebentar kita akan belajar tentang tes non fiksi dan tes fiksinya kita di akan pertemuan berikutnya. Ya. Nah, saya guru mau tanya. Tadi anak-anak sebelum ke sekolah mandi ada yang tidak mandi? Hah? Ya, semuanya mandi? Ya, mandi pakai apa? Air. Pakai air. Apa lagi? Sabun. Ya, supaya? Iya, jadi fungsi air jadi apa? Mandi kita gunakan air. Berarti mandi merupakan salah satu manfaat yang digunakan air salah satu yang digunakan untuk mandi. Ya, kemudian tadi ibu guru mau tanya lagi. Ada yang bantu ibunya cuci piring di rumah? Siapa? Nah, cuci piring itu pakai apa? Air. Pakai air apa lagi? Sabun. Iya, supaya apa piringnya? Bersih. Ya, dan itu adalah salah satu manfaat air dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang anak-anak kan sudah waktunya libur. Sebentar lagi 1 minggu kemudian anak-anak akan sekolah kembali tahun ajaran baru. Itu artinya anak-anak sudah naik kelas 6. Di kelas 6 itu pembelajarannya levelnya lebih tinggi lagi. Jadi semakin naik level itu pelajarannya juga semakin tinggi ya. Jadi guru anak-anak semakin dia tetap kita untuk belajar ya. Kita lagi ya sering-sering baca buku. Jadi semakin banyak buku maka semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin banyak pengetahuan yang kita dapat. Semangat untuk belajar. Hari ini depannya kita anak-anak akan semakin sukses. Nah, sekarang
Nonton video. Perhatikan ya. Perhatikan ya, jadi kalau ada yang betul-betul apa? Jadi sambil nonton sambil dicatat. Oke. Oke. Nah, sekarang selanjutnya. Nah, ini ada contoh biografi. Contoh biografi Soekarno dan Habibie. Ya, jadi kayak ini namanya. Ini kan salah satu contoh teks non fiksi, yaitu biografi. Biografi ini ada contohnya Soekarno dengan Habibie. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya? Ya, bagus. Apa itu biografi? Jadi biografi di sini adalah yang di dalamnya berisi tentang data diri seseorang. Misalnya Soekarno, di dalamnya itu berisi tentang riwayatnya Soekarno Hatta. Ya, misalnya nama lahirnya, orang tuanya, semua di situ. Kemudian misalnya, kemudian ada B.J. Habibie. Jadi B.J. Habibie itu juga di dalam tentang riwayatnya Habibie, ya. Misalnya di dalamnya ada tanggal lahirnya Habibie, kemudian orang tuanya, kemudian di dalamnya juga ada berisi tentang penemuan-penemuannya B.J. Habibie. Misalnya seorang B.J. Habibie itu adalah bisa membuat pesawat terbang. Nah, di situ di dalam buku biografinya situ ada. Jadi itulah dikatakan biografi. Nah, tes biografi ini lah masuk dalam kategori tes non fiksi karena apa? Karena berdasarkan fakta. Ya, berdasarkan fakta. Misalnya Mutia nanti ketika besar kelak jadi penemu, ada misalnya dapat menemukan aplikasi pintar. Di situ nanti Mutia bisa membuat biografi Mutia. Jadi dalamnya ada data dirinya Mutia, kemudian penemuan-penemuannya. Begitu ya dikatakan namanya biografi. Paham? Nah, sekarang lanjut. Nah, di sini ada contoh cerita non fiksi. Ada yang bisa baca? Ya, silakan, Tahira. Ya, sekarang baca. Masih keras suaranya ya, biar temannya mendengar. Tanah longsor menyapu belasan rumah di dusun Harapan Makmur, Desa Walibowo, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Bencana tersebut terjadi sekitar pukul 6.00 WITA sampai Jumat tanggal 12 bulan 5 tahun 2017. Peristiwa
Jalan Trans Sulawesi Karanggenabri terputus akibat tertutup material longsor sekitar 100 meter persegi. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Diki Sandani mengatakan saat ini tim evakuasi dan Polres Luwu Timur dan tim SAR setempat masih berjibaku di sekitar lokasi longsor dengan bantuan alat berat. Saat ini anggota Polres Luwu Timur dibantu personel Brimob Luwu Utara dikerahkan untuk membantu proses evakuasi warga yang terkena musibah. Kami juga menghimbau agar warga yang di dekat peristiwa longsor tidak mendekat ke lokasi. Ujar Diki saat dimintai konfirmasi. Ya, jadi ini adalah contoh cerita non-fiksi. Guru mau tanya, ini kenapa dikatakan cerita ini dikatakan cerita non-fiksi? Ada yang tahu? Ya, coba Nabido. Dijelaskan, saya sudah tahu apa itu non-fiksi. Ya, jadi ada lagi yang menjawab? Ada lagi? Cerita kenapa dikatakan bahwa ini cerita non-fiksi? Ya, coba tanya. Cerita yang merupakan. Ya, bagus. Cerita berdasarkan fakta. Di mana letak faktanya? Ada yang tahu di mana letak faktanya? Fakta itu adalah kejadian yang sebenarnya. Ada yang tahu di mana letak faktanya di situ bahwa ini dikatakan cerita non-fiksi atau cerita fakta yang sebenarnya? Hah? Nah, di situ ada alamatnya. Alamatnya di mana? Desa Malingowo, Kabupaten Luwu Timur. Betul ada Desa Malingowo di Luwu Timur? Ya, itu fakta. Kemudian ada lagi selain alamatnya ada? Nah, ada? Ya, ada tanggal, ada waktunya. Apa lagi selain tanggal dan waktu? Ada apa lagi? Hah? Ya, ada harinya. Apa lagi? Ya, kemudian apa lagi? Jadi ada korbannya. Ada berapa korbannya di situ? Nah, itu faktanya bahwa pada saat terjadi longsor di Luwu Timur ada 7 orang tewas. Nah, itu fakta yang sebenarnya di kejadian itulah dikatakan bahwa ini cerita non-fiksi, cerita yang sebenarnya ya berdasarkan kenyataan yang ada. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, nonton video tentang manfaat air bagi kehidupan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kita semua ini kita
lama pertumbuhannya akan menyebabkan tersebut mati, sama seperti manusia dan hewan. Berikut beberapa fungsi air bagi tumbuhan. 4. Tumbuhan hidup. Ada beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air, misalnya eceng gondok, teratai, dan pandan air. Menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan. Zat hara ini yang ada di dalam tumbuhan dilarutkan oleh air dan kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Bahan yang diangkat dapat berupa bahan mineral dari dalam tanah, bahan-bahan organik hasil fotosintesis, dan olahan sel lainnya. Fungsi air yang terbesar bagi tumbuhan adalah sebagai bahan dasar pada fotosintesis. Tanpa adanya air, maka fotosintesis tidak dapat berlangsung. Nah, demikian materinya. Keren kan? Nah, jangan lupa. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya. Tadi kan anak-anak sudah menonton masalah manfaat air. Ya, jadi ada banyak sekali manfaat air bagi kehidupan baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa adanya air. Ibu Guru mau tanya, ketika kita haus, ketika anak-anak haus, apa yang kalian butuhkan? Air digunakan untuk minum, ya, sebagai pelepas dahaga ketika haus, ya. Kemudian ketika kalian dari bermain kotor-kotor atau apa serta untuk membersihkan badan itu kita menggunakan air. Ya, air. Siapa yang suka tanam bunga di sini? Ya, jadi perempuannya suka tanam bunga. Juga laki-lakinya biasa ada yang suka tanam bunga, ya. Nah, kalau kita menanam bunga itu apakah hanya sekedar ditanam, kemudian setelah ditanam kemudian kita tinggalkan begitu saja? Hah? Ya, sebaiknya kita apakan? Ya, kita siram setiap pagi dan sore. Tujuannya supaya apa? Ya, tumbuh dengan subur. Jadi tumbuhan juga bukan hanya manusia yang membutuhkan air, tapi juga tumbuhan membutuhkan air. Siapa yang punya ternak di sini? Ternak sapi, ternak kambing, siapa? Iya. Nah, apakah ternak di rumahnya juga dikasih minum? Hah? Iya, kalau tidak minum dia pasti tidak bisa bertahan hidup lama, ya. Sama dengan kita manusia, begitu juga dengan tumbuhan. Nah, coba biasanya kita di sini dilanda kekeringan. Kekeringan itu tidak ada hujan, kemudian air di sumur semakin hari semakin menyusut, begitupun air-air di selokan, air-air di sungai juga. Nah, bagaimana bentuk tanaman itu yang ketika terjadi kekeringan? Dia akan layu, kemudian lama-lama daunnya akan gugur kekeringan. Begitupun dengan kita biasanya. Anak-anak kan biasanya kalau bulan puasa kita puasa. Nah, yang sering anak-anak rasakan itu adalah haus. Kita membutuhkan air untuk kita tidak merasakan jarang merasakan lapar, ya, tetapi haus itu artinya kita sangat membutuhkan air, ya. Jadi paham tentang manfaat air. Ya. Sekarang Ibu Guru akan bagi kelompok. Jadi ini sudah kelompok ini namanya saya bagi nama kelompoknya kelompok nama ini, ya, nama buah-buahan. Di sini nama kelompok apel, di sini kelompok apa? Maunya kelompok apa namanya? Nama buah-buahan yang kamu suka apa? Hah? Anggur. Jadi di sini kelompok anggur, di sini kelompok apel, ya. Jadi Bu Guru akan bagikan LKPD. Jadi di sini ada 2 LKPD. Jadi yang terdahulu yang dikerjakan adalah LKPD 1, ya. Ada yang bertanya tentang LKPD? Ada yang bertanyakan? Sebelum mengerjakan LKPD, coba. Nah, ini.
5 menit. Jadi semua totalnya 10 menit. Ya, baca dulu petunjuknya. LKPD 1 ya. Di dalam situ ada teks bacaannya, tes non-fiksi. Ya, ini ada tes non-fiksi. Jadi ini dituliskan urutan peristiwa. Di sini ya LKPD 1. Jadi ketemu ini LKPD 1 ya. Ya, jadi ini LKPD 2. Itu ada ceritanya, cerita non-fiksi. Ya, tulis nih. Baca. Set dulu videonya. Set video. Kerjasama, jadi kerjasama guru nilai ya, guru nilai bagaimana pembahasannya, bagaimana menjawabnya, semua guru nilai. Jadi kerja kelompok harus kerjasama dengan orang, karena guru juga nilai kerjasamanya. Ini dibaca teksnya, baca saja bahwa ini bacaan temannya ya, lihat. Ya, kan. Kenapa berantem ini bersepeda? Karena temannya saudara, ya. Ini juga dibaca secara keras, ya.
Jelas, temannya itu yang didetailkan saja. Kerjasama yang bagus. Jangan berantem. Hah? Sudah selesai LKPD 1. Nah, sekarang lanjutkan LKPD 2-nya ya. LKPD 2 itu tentang manfaat air. Kalau bunga telaga itu tumbuhnya di mana? Air. Iya. Tapi salah satu fungsi air bagi tumbuhan itu sebagai tempat hidupnya. Iya.
Ya. Gimana kelompok apel sudah? Ya, silakan. Ya. Bagaimana kelompok anggur sudah? Ya. Ini aja kelompok anggur cepat selesai. Yang menyusul kelompok apel. Semangat kelompok apel. Semangat kerjasamanya ya. Semangat sampai selesai. Sudah? Nah, sekarang siapa yang memberikan persentase? LKPD 1 dulu ya. Ya, silakan Mas Ahirat, kelompok anggur. Perhatikan yang kelompok apel. Perkenalkan, saya dari kelompok anggur. Nama kelompok kami adalah anggur. Nama kelompok anggota kelompok kami adalah peristiwa apa yang terjadi? Warga Kelurahan Wagorono, Kecamatan Betuan Baru, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Kelurahan Wagorono, Kecamatan Betuan Baru, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Letak Kelurahan Wagorono berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Ya, sudah selesai? Ya, tangan dulu. Tangan untuk kelompok. Nah, sekarang kelompok apel. Ya, silakan kelompok apel. Perkenalkan, saya dari kelompok apel. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu LKPD 1. Nama anggota kelompok saya adalah Indi, Rara, Angga, dan Desri Alsa. Peristiwa apa yang terjadi? Kekurangan air bersih. Di manakah peristiwa yang terjadi? Di desa Wagorono, Kecamatan Wambari, Kota Bau, Sulawesi Tenggara. Apa sebab peristiwa itu terjadi? Letak Kelurahan Wagorono berada di dataran tinggi. Ya, bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke LKPD 2. Siapa yang presentasikan LKPD dari kelompok anggur dulu? Kelompok apel. Silakan. Ya, silakan Angga.
Semangat Kakak ya. Ya, lanjut dibaca. LKPD 2. Perkenalkan, saya dari kelompok apel. Saya akan mempresentasikan LKPD 2. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, Alza, Rara, Ayumi, dan saya sendiri. Tuliskan fungsi air bagi tumbuhan, tempat hidup, untuk fotosintesis, dan untuk memudahkan zat hara. Fungsi air bagi hewan, untuk minum, untuk membersihkan tubuh, dan untuk tempat hidup. Fungsi air bagi manusia, untuk minum, untuk memasak, untuk mencuci piring, dan untuk membersihkan badan. Sudah? Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang lanjut untuk kelompok anggur LKPD 2. Silakan ya. Perkenalkan, saya dari kelompok anggur. Ini mempresentasikan hasil Ya. Ya, nanti dibaca jawabannya. fungsi air bagi tumbuhan, fotosintesis, menyiram, tempat hidup, pelarut zat hara. Fungsi air bagi minum, mandi, berenang, produksi susu, dan tempat hidup. Fungsi air bagi manusia, minum, mandi, memasak, mencuci, dan berenang. Ya, bagus. Silakan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok anggur. Semua sudah memperhatikan. Ada yang mau menanggapi teman-teman dari kelompok anggur? Mungkin mau menanggapi kelompok anggur? Silakan ya. Fungsinya. Oh, jadi di kelompok apel itu kurang hanya sedikit saja yang menyebutkan fungsi air bagi hewan. Ya, masih perlu ditambah menurut kelompok anggur. Nah, ada lagi yang menanggapi kelompok anggur? Kelompok anggur menanggapi kelompok anggur? Ya, semua sudah bagus pekerjaannya ya. Jadi kelompok anggur dengan kelompok apel sudah menulis semua tentang LKPD 1 dan LKPD 2. Di situ ada cerita non fiksi dan cerita dan manfaat air. Jadi anak-anak sudah paham apa itu manfaat air bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, dan tumbuhan.
manfaat air bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, bagaimana perasaannya setelah anak-anak belajar hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang apa senang? Senang. Kenapa senang? Ya, dapat mempelajari hal baru. Bagus Sahira. Jadi dia senang dapat mempelajari hal baru, ya. Kemudian juga lebih banyak mengetahui tentang manfaat air bagi kehidupan, ya, bukan hanya sekedar mandi atau minum, ya. Kemudian ada lagi? Ya, coba. Ya, jadi nah ini juga perasaannya senang karena bisa saling bertukar pikiran dan juga saling bekerja sama. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, ya, masalah pembelajaran kita yang kita barusan kerja. Siapa yang tahu apa itu tes non fiksi? Ya, coba Narara. Tes non fiksi adalah cerita berdasarkan fakta. Ya, bagus. Jadi tes non fiksi adalah cerita berdasarkan fakta. Ada lagi? Ya, berdasarkan kenyataan juga, fakta dengan kenyataan sama, ya. Kemudian Ibu Guru bertanya, siapa yang tahu di sini apa manfaatnya air bagi tumbuhan? Ya, coba Mutia. Untuk menyiram tanaman. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, coba Natahira. Sebagai fotosintesis. Ya, bagus. Nah, Ibu Guru bertanya, siapa yang tahu di sini apa manfaatnya air bagi manusia? Semua tahu siapa semua? Ini untuk menikmati. Ya, Salsa. Ya, Cuci. Ya, ya, coba Natahira. Ya, sebagai alat transportasi. Ada lagi? Iya, bagus, banyak sekali ya manfaatnya. Nah, apa manfaatnya juga air bagi tumbuhan? Tadi sudah tumbuhan ya. Sekarang hewan. Ya, coba nah ini. Memproduksi susu. Ada lagi yang lain? Ya, coba Natahira. Ya, ada lagi yang lain? Ya, coba Salsa. Ya, sebagai tempat hidup beberapa hewan. Seperti hewan apa yang hidup di air? Ya, ikan apa lagi? Apa lagi? Krokodil. Ya, bagus. Jadi sampai di sini paham? Ya. Nah, sekarang ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Ada? Siapa? Ya, coba Arif B. Silakan Arif B. Ya, bagus. Manfaat air bagi manusia. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Tadi kita, ya, coba ini. Ya, manfaat bagi tumbuhan. Ada lagi? Pada pembelajaran kita hari ini, tadi kan kita sudah bercerita belajar tentang manfaat air. Apa lagi selain manfaat air yang kita pelajari? Ya, apa? Iya, cerita non fiksi. Jadi pada pembelajaran kita hari ini adalah kita belajar tentang tes non fiksi dan manfaat air. Ya, sekarang Ibu Guru akan bagikan lembar evaluasi. Jadi kerja ya sendiri-sendiri ya. Kerja sendiri-sendiri. Ibu Guru kasih waktu 5 menit. Kerja. Ibu Guru kasih waktu 5 menit.
Nah, sekarang sudah selesai. Oke, sudah habis. Silakan dikumpul. Jangan dikumpul ya. Oke, semuanya dengan lembar KPD-nya ya. Ya, lembar yang KPD-nya. Oke, beri tempatnya kembali ya. Kita screening dulu. Kasih. Mata mesti matikan dulu baru. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Pada pembelajaran kita hari ini, ya, apakah masih ada yang belum dipahami? Sudah semua dipahami pada pembelajaran kita hari ini? Apakah semua materinya sudah dipahami? Nah, sudah dipahami ya? Atau masih ada yang belum dipahami? Ya, sudah semuanya sudah paham ya? Bagus. Nah, sekarang sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jadi siapa yang memimpin doa temannya hari ini? Ya, silakan Kakak. Seluruhnya yang berat. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kita menyanyi lagu dari Riau. Apa lagu dari Riau?
Ya,